kabar? Kembali lagi di channel aku Kerla Suara, and we are back to a chit-chat makeup tutorial. Tadi judul segmennya sih just a makeup tutorial yang aku pengen sambil chit-chat sama kalian. This is the first video that I filmed in 2022. I am very much excited, tapi sebenarnya nggak kayak gini awalnya perasaannya. Jadi if you guys wanna hear my chit-chat and see my makeup tutorial, langsung aja yuk ke videonya. Kamera, zoom aja. Alright, so clean skin udah ya, udah pakai skincare and etc. Dan sebenarnya ini aku tuh abis laser 3 hari lalu, 4 hari lalu. Jadi kalau misalnya kalian lihat ada tekstur kayak agak kotak-kotak gitu, it's just bekas laserannya, tapi udah bisa lah ditempelin makeup. Anyways, how are you guys? How's 2022 so far? Ini sekarang tanggal 6 dan so far punya aku tuh kayak up and down gitu. Anyways, ini aku pengen coba sekalian si Etude Face Blur karena kemarin dikirimin. Itu apparently masuk Indonesia lagi. Cukup ini ya, runny ya. Jadi guys, aku mau sambil chat-chat ngomongin soal burnout and motivation and everything. Karena gini, jujur aja pas masuk 2000, biasanya tuh ya kalau misalnya New Year gitu, aku tuh kayak semangat gitu loh, kayak New Year, tahun yang baru untuk mulai sesuatu yang baru, yang kayak semangat lah biasanya. Tapi kayak nggak tahu kenapa pas tahun baruan kemarin itu ya emang di rumah aja sih. Saya juga bukan masalah di rumah aja, cuman kayak lebih ke arah karena aku ngerasa yang aku bilang di video 2021 wrap itu kan, kayak aku ngerasa tuh kayak kok 2021 tuh kayak ya udah gitu aja set gitu. Kayak 2020 juga sih, cuman 2020 kan lebih masih ada sempat kehidupan sebelum corona. Jadi masih ada kayak memori-memori yang menurut aku lebih serunya lah kalau misalnya pas 2021 tuh ya di normal aja gitu kan, kayak ya mulai masuk ke kehidupan normal, cuman pastinya nggak semaksimal dulu sebelumnya gitu kan. Terus intinya aku merasa itu kayak cepet banget, aku ngerasa kayak banyak rutinitas kerja aja gitu, nggak ada sesuatu yang kayak bikin wow sih. Ya udah tuh, terus kayak di akhir 2021 tuh aku masih agak lumayan sibuk bikin konten gitu kan. Udah agak ngeset sih, langsung ngeresep gitu ya, karena mungkin mukaku juga masih agak bertekstur, jadi dia langsung keserap gitu. Iya, jadi aku ngerasa kayak sebenarnya kayak kecapean, jadi kayak agak ngerasa males deh ngapa-ngapain, kayak agak semi burnout gitu. Ini betul. Ini shade-nya yang sand. Kayak kalau misalnya disuruh syuting tuh kayak udah nggak pengen banget karena kayak udah capek, udah apa ya guys, don't get me wrong, I love making videos and all, tapi maksudnya ketika kalian udah melakukan itu bener-bener kayak digas banget nih, karena kemarin tuh ngejar stok video gitu kan, itu jadi kayak berasa kayak berat gitu, berasa kayak yuk cepetan selesai, cepetan jadi aja gitu, ngerti gak sih? Bukan yang kayak bener-bener gue ada waktu buat bener-bener brainstorm, pikirin gimana-gimananya. Itu sih aku ngerasa kayak gitu kemarin-kemarin tuh, jadi kayak agak lelah sendiri, terus jadi karena kecapean dan ngejar banyak deadline kemarin itu. Alhamdulillah, cuman maksudnya karena deadline-nya tuh lumayan berhimpit gitu satu sama lain, jadi kayak agak-agak lumayan bikin drain banget tuh energi gitu. Sehari bisa syuting 3 reels, dan kalau kalian mau tahu, syuting reels itu tuh jauh lebih berat menurut aku dibandingkan syuting YouTube. Syuting YouTube itu prosesnya tuh lama, cuman kalau syuting reels itu dia berat banget aku di conceptingnya, karena dia cuman detiknya kan terbatas ya, cuma beberapa detik gitu. Jadi kan mikirin per scene itu tuh kayak bener-bener harus dipikirin banget, dan harus lebih butuh proses kreatifnya tuh lebih panjang gitu. Sedangkan kan kalau misalnya YouTube gini, kita lebih banyak chit chat talk through gini kan gitu. Kalau di situ kan aku bener-bener harus kayak udah kita harus satu gitu. Nah itu tuh lumayan tuh, proses milih lagu juga itu tuh lumayan memakan waktu dan energi banget. Kayak kesannya tuh cuman scrolling HP gitu kan, kayak nyari lagu, kesannya kayak lagi scrolling IG gitu. Dan emang iya sih scrolling IG, cuman maksudnya itu tuh it takes time and effort, dan kayak kesel banget sendiri kalau misalnya nggak dapat lagu yang bener-bener pas gitu. Jadi itu bagi aku lumayan time consuming, energy consuming juga. Jadi makanya tuh sempet putusin kayak yaudah aku kelarin syuting di tanggal berapa, dan setelahnya aku nggak mau syuting dulu nih sampai akhirnya hari ini gitu. Dan di akhir itu tuh aku juga sempet agak break out dikit gara-gara ternyata emang mau dapet. Terus juga mungkin karena bener-bener digaspol konten di beberapa hari gitu kan, sehari tuh bisa ganti makeup berkali-kali, dan muka gue kan agak sensitif ya, akne brown sensitif gitu ya, gimana pun juga ya kulit aku juga akhirnya berontak gitu. Jadi dan plus mau dapet itu tadi, karena jujur aja kalau misalnya lagi, I'm not saying acne is stopping me or anything, cuman kalau misalnya ketika aku harus ganti makeup berapa kali, terus aku lagi bener-bener bertekstur banget, itu tuh bikin effort nge-makeupnya tuh jauh lebih gede kan, dan jadi moodnya tuh jadi kurang nggak semaksimal itulah gitu. Karena aku juga ada rasa
ngerasa kayak aduh ya Allah kasihan nih muka gue gitu, karena kan bener-bener harus ganti-ganti makeup, karena timeline itu tuh penting banget sih gitu. Jadi singkat cerita ya gitu, intinya aku kayak agak rasa kayak aduh males banget deh, kayak jadi kayak New Year tuh nggak berasa yang kayak gimana gitu. Aku pengen libur aja pokoknya, dan libur kan juga aku nggak bisa keluar kota, nggak keluar mana gitu kan, maksudnya ya aku jujur aja masih parno gitu. Terus ya paling kalau pergi ya dalam di sini aja gitu kan, hiburannya apa sih, paling mall gitu. Terus ya udah deh, jadi kayak sempat merasa kehilangan motivasi gitulah. Dan ini tuh hal yang sering ditanyain kalau aku Q&A, pernah gak sih kak kayak nggak termotivasi, mungkin burn out atau apa ya? Pernah, ini kayak gini-gini. Kayak intinya tuh selalu yang aku pelajarin adalah aku tuh harus pinter-pinter cari waktu untuk diri aku sendiri gitu, cari waktu untuk me time, dan bener-bener gak boleh kayak cuman kayak setelah numpuk terus baru me time, ngerti ya? Jadi harus secara imbang gitu. Jadi misalnya kerja nih sekarang kayak harus disiplin, nanti malam istirahat ya gitu-gitu, karena kalau nggak dijaga tuh nggak akan stabil. Jadi kayak bisa kayak kurvanya tuh kayak super produktif terus abis itu drop, jatuhnya tuh bisa karena itu dia tadi kayak capek, burn out, jadi kayak mual sendiri gitu loh, karena kayak bener-bener ngurusin itu terus tiap hari kan, tiap detik. Jadi kayak aku bisa kayak sampai kehilangan spark untuk kayak dan padahal kan it's my hobby, it's my dream. Canda, gue gak nonton. Kayak gitu. Jadi ngerti gak sih? Jadi kayak gimana ya caranya buat timbulin si spark itu lagi gitu. Nah itu tuh tadi harus emang harus pintar-pintar, harus istirahat sering-sering, take a break. Fisik tuh juga jadi kayak lemah banget tuh kalau lagi kayak gitu, jadi kayak gampang sakit. Terus aku sering banget jadi ini beberapa kali waktu 2021 kemarin, yang aku hopefully nggak akan terjadi lagi di 2022 ini, karena tiba-tiba flu lah, tiba-tiba diare lah, apa kayak kecapean gitu. Kemarin aku vertigo lah, badan kita tuh nggak bisa dibohongin lah gitu. Kalian tuh nggak bisa terlalu nge-push badan kalian, nanti akan jatuh sendiri gitu. Jadi makanya daripada kayak gitu, aku udah pelajarin better take things slow aja gitu. Dan untuk ngembalin sparknya, what I did, ini kan sering banget ditanya juga, gimana sih how to gain back motivation, kayak rasa ingin berkreasi lagi gitu. Dan kalau di aku sih ternyata ya the only way out is to pause. There's no other way. Ya udah kayak bener-bener nggak nyentuh. Aku tuh kemarin beberapa hari nggak pakai make up sih, maksudnya nggak pakai make up yang buat konten gitu. Kalaupun pakai paling cuma pensil alis ya, lip tint gitu standar. Kalau misalnya ke mall gitu aku mager juga. Dan Physicians Formula BTW, kalau aku ini apa namanya, beli make up baru. Jadi kayak cari sesuatu yang bikin tuh kayak excited lagi. Jadi kalau misalnya kalian mungkin lagi melakukan suatu hal yang monoton itu terus, coba kalian berhenti dulu kalau bisa. Kayak kalian tuh kayak mundur sejenak biar kalian tuh bisa lihat bigger picture-nya. Karena aku ngerti banget sih, aku rasanya tuh waktu kemarin lagi sibuk banget tuh kayak aku tuh tenggelam di tumpukan to-do list. Terus jadi kayak aku tahu nih aku mau ngerjain sesuatu ini bisa lebih maksimal, cuman kayak I don't have time gitu loh. Dan jadi kayak nggak bisa melihat dari bigger picture-nya gitu. Terus jadi kayak yaudah deh yang penting ayo jadi gitu. Itu sih, take a breather, nafas dulu, pause dulu, coba menjauh dulu, ntar tuh kangen sendiri jadinya. Kayak sekarang aku excited banget buat filming karena emang udah saatnya, ngerti gak sih? Kayak menurut aku libur itu seru banget dan nyaman banget. Kayak aku kemarin akhirnya bisa drakoran lagi. Aku tuh udah sempet nggak bisa drakoran tuh lama gitu. Aku udah drakor cuma nyalain buat sebelum tidur dan itu nggak fokus. Sedangkan kan aku, kalau kalian tahu aku I love drakor banget kan. Biasanya aku bener-bener invested di titik aku tuh ke bawah mimpi gitu loh kalau misalnya ceritanya tuh seru banget. Nah kemarin tuh nggak bisa tuh, pokoknya dari Oktober ke November tuh udah kayak nggak bisa kayak gitu. Aku very grateful for everything. Tapi maksud aku ini masalah apa ya, gimana, ini bukan nggak bersyukur ya, ini lebih ke self management aku biar lebih baik lagi nanti ke depannya, biar nggak keulang gitu ya. Jadi please don't take it the wrong way. Sekarang bisa lagi tuh kemarin, terus kayak menemukan drakor yang aku suka. Akhirnya lama-lama kayak udah merasa fulfilled nih, kayak oke, udah jalan-jalan ya ke mall aja sih bentar, makan, jalan, terus kayak udah bisa kita sama keluarga gitu, teman-teman gitu. Terus abis itu ya udah merasa fulfilled. Akhirnya dengan sendirinya badan aku dan otak aku dan jiwa aku mungkin ya nyari sendiri kayak apa ya nih, kayak ada sesuatu kegiatan gue yang gue harus lakuin nih gitu. Kayaknya gue gak bisa kalau gini doang gitu, which is ya ini bikin konten. Ternyata aku mencari ini, badan aku memanggil aku buat konten lagi. Jadi kayak I'm so happy to know that kayak ternyata aku emang beneran passionate gitu kan, kayak ada hilang dari hidup aku. Dan aku happy banget sekarang pas udah mulai bikin konten lagi gitu ya. Itu sih, itu lesson learned lah. Aku nggak tahu sih dari tadi aku ngomong apa, ini agak belepotan, tapi kayak intinya tuh aku nggak mau segagabah sebelumnya. Aku mau lebih mindful tahun ini tuh. Buat aku pribadi, aku pengen banget jadi orang yang jauh lebih mindful, jauh lebih tenang ya gak sih? Karena ya gitu, menurut aku hidup lebih enak kayak gitu sih, lebih nyaman kayak gitu, dan lebih baik, lebih sehat juga kayak gitu di aku. Anyways, ini mau cobain Brow Emblem Microcara Brow Gel dari Something yang Clear. Aku juga lagi
suka somehow sama alis naturalku, jadi aku nggak pengen yang ngebentuk gitu hari ini. Gak tau deh, ini sih kalau alis tuh aku tuh bener-bener berubah-berubah ya tiap saat. Bener-bener bisa sedetik aku pengen kayak gini, terus nanti tiba-tiba aku pengen ubah jadi berisi banget. Jadi kalau kalian lihat aku berubah-berubah ya memang begitu. Alis tuh kayak tergantung mood banget sih. Ada hari aku lagi nggak, bahkan aku nggak pengen dipakein brow mascara juga ada. Oh iya, terus how I got back on track juga, aku ngerasa fisik aku tuh juga tadi kan aku bilang kan kayak gampang sakit gitu-gitu. Sementara pas Oktoberan tuh apa November aku lupa deh, Oktober deh kayaknya, aku tuh sempat agak rajin guys olahraga. Bangga nggak lo sama gue si mager ini. Dan itu aku ngerasain banget ketika gue rajin itu tuh badan tuh jadi jauh lebih banyak energinya. Dan itu emang benar, kayak jadi kayak badan kalian tuh lebih kuat pastinya, terus lebih banyak energi. Kalau sekarang tuh aku cuma olahraga Sabtu Minggu lah, kadang-kadang Sabtu lah gitu, jalan pagi misalnya atau Minggu, kan kayak nggak yang rutin gitu. Waktu itu aku tuh ada masanya aku tuh rajin minimal seminggu tuh kayak 4 kali lah gitu, terus kayak tiba-tiba hilang tuh patternnya gara-gara skip kan, sibuk gitu. Alasan banyak orang di luar sana yang sibuk juga bisa-bisa aja gitu, gue nya aja yang cupu. Terus ya udah gitu, intinya tuh itu aku pengen banget tuh balik kayak gitu. Karena itu menurut aku ngaruh sih, emang bener sih. Dan makanan tuh juga ngaruh banget loh. Kayak kalau kalian makan junk food tuh rasanya badan tuh cepet capek, cepet sakit. Sedangkan kalau saya konsumsinya lebih balance gitu, itu pasti tuh badan jauh lebih segar gitu. Pola tidur juga ngaruh. Ini cobain attitude lagi. This is not a sponsored video BTW, cuman aku iseng aja pengen cobain ini. Itu emang kayak nggak gimana ya, komponennya tuh harus semuanya. Kalau waktu itu kan kenapa aku bisa ngerasa kayak gitu, karena kayaknya aku ya udah mengedepankan aspek pekerjaan aja kan, tapi aku nggak ngelihat nih aspek lain kayak kesehatan aku. Nah jadi ujung-ujungnya bobrok juga. Jadi harus balance semua yang benar sih itu. Makanya how I got back on tracknya adalah kemarin tuh sempet mulai lagi nih dari makanan gitu. Makanan mulai dilihat-lihat, kayak nggak diet sih, nggak yang gimana gitu, karena gue juga suka makan banget orangnya. I love food. Ada kan tipe orang yang kayak udah makan tuh apa aja yang depan mata dia gak masalah. Kalau aku tuh aku cinta makanan, jadi kayak bener-bener kayak kalau makanannya enak-enak tuh bagi aku bener-bener happy banget. Tapi kalau misalnya nggak enak, aku bener-bener bisa agak bete gitu, jujur aja. Karena kayak aku tuh jam makan tuh ditunggu-tunggu gitu loh. Aku look forward banget karena buat aku itu enjoyable banget kan. Iya gitu. Jadi kayak maksudnya nggak yang diet gimana-gimana, cuma saya lebih inilah, lebih lagi-lagi kata kuncinya lebih mindful mungkin ya dengan si apa yang masuk ke badan gitu. Dari breakfast dulu deh gitu. Breakfast tadi mungkin kayak croffle gitu misalnya ya, kan kayak manis banget. Croissantnya itu sendiri udah layers of butter and tepung, kayak nggak ada nutrisinya yang bagus gitu loh. Nah itu ganti misalnya telur rebus sama roti sama misalnya alpukat gitu kan. Jadi ada lemak baiknya, ada ini ada itu. Itu ngaruh loh ke stamina. Terus kayak misalnya oatmeal pakai blueberry itu ngaruh banget ke mood. Karena kalau misalnya pas kayak kalian makan manis pagi-pagi terus kayak atau yang kayak karbo yang kayak gimana gitu, karbohidrat yang simple gitu, terus kayak kan energi set gitu kan, crash-nya tuh cepet gitu loh. Jadi bete. Sumpah deh, aku nggak ngerti sih, kayak aku sempat baca-baca juga soalnya kayak itu ngaruh ternyata. Jadi itu bisa menjadi salah satu jalan kalian kalau misalnya kalian masih merasa kayak kok pagi-pagi gue kayak kerjanya bad mood ya. Coba look at what did you eat, mungkin itu ngaruh. Anyways, dia kok pigmentasi oke banget dan blendability oke banget. Karena dulu sih aku eyeshadow itu nggak se-pigmented ini deh. Atau sih, aku sih suka ya kayak warna muda. Terus kan dari makanan udah lumayan sehat. Terus rasanya seneng banget, kayak seneng deh, kayak aku nggak masukin junk badan aku. Terus nanti benerin juga pola tidur, kayak coba mulai tidur bentar cepet gitu. Terus seneng pagi-pagi bangunnya lebih segar ya badan gitu. Aku nonton juga nih misalnya video-video motivasi how to reset your year gitu-gitu. Aku suka banget nonton videonya Rowena. If you know me, di tahun 2020 aku kayak oh my god, her video saved me banget. Channelnya Rowena Sai, you guys should check her out. Amazing. Aku jadi kayak ikutan si self reflecting gitu buat yang dari 2021, dan itu ngebantu banget sih menurut aku buat kita tuh kayak sadar kayak sebenarnya apa sih yang kita mau gitu. Ini kurang shimmer sih buat aku, tapi udah gak apa-apa. Nah itu sih, karena menurut aku tuh kalau misalnya kita lagi merasa nggak ada arah gitu ya, kayak itu penting banget untuk kayak nulis gitu loh, kayak apa sih di otak kita. Seenggaknya oke lah, nggak usah lah pakai jurnal ribet-ribet, nggak usah pakai template, tapi at least you have to brain dump gitu loh, apa sih yang ada di otak kamu, karena itu ngebantu banget buat kamu tuh memahami diri kamu sendiri. Karena kadang aku juga kayak nggak ngerti, kayak apa sih gue merasa kayak exhausted terus ya, kenapa gue merasa kayak kesel mulu ya, atau mungkin kayak capek terus nih badan atau gimana. Itu sebenarnya apa sih kuncinya? Itu tuh kita harus tulis dulu semua yang kita rasain.
rasain, supaya kita sendiri bisa analyze. Karena kalau kita conversation dalam otak doang, kita mau pecah gitu kepalanya nggak sih? Dan kalau kalian belum pernah brain dumping sebelumnya, mungkin kalian merasa kayak apaan sih, kayak diary deh, atau kayak aduh gak mau geli gitu. Kayak just try it and thank me later. Kalian tuh ngebantu banget buat kayak kalian tuh mensortir semua tabs yang open di kepala kalian. Intinya sih kalau lagi burn out ya guys, dah nggak usah dipaksain gitu. Dan dipaksain nanti kalian malah jadi kesel sama apa yang harus kalian lakuin. Dan mostly kan kita burn out sama hal-hal yang kayak kewajiban kita gitu nggak sih, kayak dari pekerjaan, sekolah, kuliah, apapun itu, you name it gitu kan. Kita juga nggak bisa kabur dari itu kan. Maksudnya kita butuh melakukan itu juga eventually gitu. Jadi kita ya udah take a pause aja gitu. Dan kalau lagi merasa kayak gitu, social media tuh bakal menjadi tempat dimana kalian akan merasa ekstra mual ya nggak sih kalau lagi burn out gitu. Karena kalian bakal merasa kayak kalian tuh butuh istirahat, tapi at the same time kalian kayak aduh gimana nih teman-teman gue tuh udah nyampe sini gitu ya nggak sih? Aku doang nggak, aku yakin banyak sih kayak gitu. Jadi kalian boleh tuh misalnya mau social media detox, atau mungkin dikasih time limit, atau matiin notifikasi gitu. Jadi kalian nggak dikit-dikit ke distract. Karena aku pribadi juga matiin kok notifnya, notif yang di HP ya, maksudnya yang kayak kayak bunyi ting 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 gitu. Aku banyak yang aku matiin karena aku orangnya gampang banget ke distract. Aku tahu kelemahan aku itu gitu loh. Aku bisa kayak harusnya ngapain bener-bener jadi kayak ngapain lah hal yang lain gara-gara buka notif gitu. Dan buka notif kan orang mungkin ya bisa cuman ya udah buka bener-bener notif itu doang. Kalau gue bisa abis itu buka page, tiba-tiba nyampe page sepupunya siapa gitu, bisa gitu, sepupunya Selena Gomez mungkin, bisa-bisa aja umpamanya kayak gitu ya. Karena nggak tahu gitu, nggak tahu deh, pokoknya waktu bergulir cepat banget ya kalau misalnya udah kayak gitu. Di intinya, baca di mana ya? Aku denger di mana ya? Apa di video Rowan, aku lupa ya. Kata tuh yang bikin kita capek itu tuh sebenarnya bukan soal fokus kita tuh kebanyakan kepake buat apa. Nah itu tuh yang bikin energinya tuh kemakan gitu loh. Ini pakai Sada yang Toba. Sama pakai Azura yang 02 Peach Sorbet. Aku coba tambahin SK yang Milan ya. Aku pengen pakai eyeliner di depan. Tap-tap biar dia ngeblend. Tambahin ini. Tambahin lagi sedikit sih. Kayak bulu mata palsu deh, biar lebih pop gitu ya. Artisan 1272. Look at that lashes. Sumpah changer. Aku tuh belum pakai bulu maskara bawah. Pantesan dari tadi tuh aku mikir kayak apa ya yang kurang dari mata gue. Terus pakai maskara bawah pastinya. Studio Tropic yang false. Gue suka banget sih alisnya. Anyways guys, sambil kita nunggu kering, aku cuma mau bilang deh ke kalian pesan dari video ini. Kalau kalian lagi berasa kayak aduh, kalian udah give your best effort, terus kalian merasa kayak kok agak lelah ya gitu, you deserve a break. Sekarang aja kalian break beberapa hari gitu misalnya, itu nggak bakal bikin kalian ketinggalan kok gitu. In fact malah bakal kayak isi bensin gitu buat diri kalian sendiri. Yang penting kalian tuh tetap emang mau bekerja keras gitu, whatever it is that you're doing, dan mau give your best. Beda ya sama kalau misalnya males dan emang gak ngasih effort dari awal, ya itu kalian gak akan sampai ke tujuan gitu. Cuman kalau misalnya kalian udah oke, berusaha terbaik, kasih kinerja terbaik, gak setengah-setengah lah gitu, terus kalian tiba-tiba merasa tengah jalan merasa kayak kok agak capek ya fisik kalian atau mungkin mental kalian, kayak apa kalian nafas dulu, break dulu, daripada kalian tuh nanti malah jadi dikit-dikit burnout. Karena ini aku yang udah lihat banget nih pattern burnout aku di 2021 tuh ada banget gitu. Mungkin kalian gak akan lihat sih di video aku, atau mungkin kalian bisa melihat, aku gak tahu juga. Aku bisa tetap ngupload terus karena emang aku udah sesuai jadwal aku udah syuting dan lain-lain. Cuma
rasanya di balik hari-hari aku lagi nggak ngupload itu, atau mungkin di balik layar yang kalian mungkin nggak ketemu aku gitu kan, itu ada banget tuh hari-hari aku rasanya mau nangis, rasa stres, kayak gue bener gak sih apa yang gue lakuin gitu-gitu. Ada banget pas kayak gitu. Jadi kalian juga kayak maksudnya apa ya, tenang aja kalau kalian merasa kayak gitu, you're not alone. Dan stop comparing yourself to others on social media, especially yang mungkin kalian gak kenal personally dan gak ngeliat langsung how they are doing in real life. Jadi fokus ke diri kalian sendiri aja, fokus on being the better version of yourself. Pasti kan udah muntah denger kalimat itu mungkin, cuman it makes a lot of sense banget sih menurut aku kalimatnya, karena ya gitu, karena the only competition adalah ya kita di hari sebelumnya gitu. Oke, so that's it from me. Kenapa kita jadi kayak agak ceramah ya hari ini, tapi ya I hope that helps you in a way. Aku gak tau juga sih, I cannot wait to upload more videos. Ya enggak sih, tetap sesuai jadwal sih. Rasanya aku gak sabar aja kayak, karena aku udah ngebayangin mau bikin apa aja. I really hope you guys will stick around throughout 2022 and more. And yeah, I'll see you guys soon on my next one. Bye guys. Annyeong, sarang, bye bye.